Karena orang tuanya ini selalu bilang hati-hati sama orang asing atau stranger dan kasih tahu kalau misalnya orang asing itu bisa ngebahayain gitu. Akhirnya Sehun lari dari kejaran manajer casting itu. Dia lari? Lari. Annyeong teman Style, welcome to Selasa Rumpi. Rumpi apa sih? Nah, kali ini Selasa Rumpi akan ditemenin sama aku Alisha Dan aku Ivana. dan kali ini kita akan membahas tentang masuknya idol K-pop ke dalam agensi. Nah, menjadi bintang K-pop ini pastinya jadi impian banyak anak muda. Jadi pastinya kita tuh heran kalau misalnya tahu ternyata ada beberapa K-pop idol yang memiliki kisah ataupun alasan yang unik saat pertama kali memutuskan untuk bergabung ke dalam sebuah agensi atau label. Betul. Inilah bagaimana beberapa anggota band besar seperti BTS, GOT7, Girls' Generation, dan yang lainnya masuk ke industri hiburan dan terkadang itu karena keberuntungan, terkadang karena nggak sengaja, dan masih banyak lagi. Penasaran siapa aja bintang-bintang besar tersebut? Tonton sampai habis ya! Oke, yang pertama ada dari Taeyong NCT. Nah, di balik kesuksesannya Taeyong ini dari boyband group NCT, ternyata ada alasan unik waktu ia pertama kali mutusin buat gabung sama SM Entertainment nih. Nah, jadi suatu ketika Taeyong itu lagi jalan-jalan nih di luar. Tiba-tiba ada manajer casting yang datang ngedeketin dia. Manajer casting itu tuh mengaku kalau misalnya dia itu tertarik dengan visualnya Taeyong. Nah, menarik gitu ya Taeyong pas itu. Kemudian manajer itu juga menjelaskan bahwa mereka itu adalah bagian dari label yang termasuk 3 besar di Korea Selatan, yaitu SM Entertainment, YG Entertainment, dan juga JYP Entertainment. Nah, tapi tahu nggak sih, If? Ternyata Taeyong ini beranggapan bahwa label yang ia maksud itu adalah jaringan televisi nasional yang terbesar di Korea, seperti SBS, KBS, MBC, bukannya label atau agensi yang menaungi para idol. Waktu itu tuh dia umurnya masih 17 tahun, jadi Muda dia tuh banget. jadi dia tuh kayak kurang paham lah tentang dunia K-pop. Lalu Taeyong ini awalnya nggak mau pergi ke audisi pencarian trainee untuk idol group tersebut, tapi manajer castingnya ini nggak nyerah, dia itu nggak kehabisan akal. Jadi manajer casting itu pun beliin Taeyong roti dan akhirnya ia bersedia datang ke audisi serta menerima undangan spesial itu. Wow, polos banget gak Polos sih? banget. Beruntung banget Taeyong. Selanjutnya ini ada artis yaitu V dari BTS. Sedikit beda nih sama Taeyong, kalau V BTS ini awalnya cuma mau nemenin temennya yang mau audisi jadi trainee idol. Member BTS yang mempunyai nama lengkap Kim Taehyung itu gak minat awalnya jadi idol. Bahkan pada saat itu dia itu datang cuma sebagai bentuk dukungan untuk temennya yang mau ikut audisi di Big Hit Entertainment. Tapi staff Big Hit Entertainment ini tuh langsung ngeliat V dan pas ngeliat tuh kayak langsung tertarik gitu. Terus staff dari Big Hit Entertainment ini tuh ngeyakinin V untuk ikut audisi juga. V akhirnya minta izin nih sama ayahnya. Dan udah pas dapat izin dari ayahnya, V itu langsung audisi dan akhirnya lolos. Yes, tapi sayangnya teman V yang dia dukung waktu itu justru nggak lolos audisi, Ca. Dan pada saat itu hanya V yang satu-satunya lulus dari audisi di Daegu. Wow. Kasihan ya temannya, Iya, tapi V kasihan so lah. lucky. Oke teman SL, selanjutnya ada Tiffany dari girl group SNSD. Nah, sebelum gabung sama SM Entertainment, salah satu anggota Girls' Generation atau SNSD ini, yakni Sooyoung, sempat mengungkapkan kalau Tiffany itu emang banyak banget ditawarin nih sama kartu nama dari label yang berbeda. Tapi alasan Tiffany ini memilih SM Entertainment itu unik banget. Kenapa? Karena dia milih SM Entertainment sebagai label tempatnya bernaung itu karena kartu nama mereka itu berwarna merah muda atau pink. Gemes Ampun, banget ya. Tiffany. Nah, seperti yang kita tahu ya teman Style, warna khas SM Entertainment itu kan emang pink nih. Dan Tiffany itu kebetulan emang suka banget warna pink. Dan emang gak salah juga sih si Tiffany ini milih SM Entertainment, karena ia itu telah menemukan label yang sempurna buat dia dan mampu melambungkan nama Tiffany menjadi idol yang terkenal. Nah, selanjutnya ini ada Jackson Wang dari GOT7. Jadi ceritanya ini sebelum dia tuh jadi trainee, ternyata dia itu adalah atlet anggar. Nah, dia itu sempat juga tuh berlaga di Olimpiade. Nah, suatu saat si Jackson ini lagi main basket di sekolahnya dan ada seorang perwakilan dari JYP Entertainment ini untuk mengunjungi dan melihatnya.
Nah terus si Jackson Wang ini bilang ke perwakilan JYP kalau dia itu pengen jadi idol dan setuju buat ikutan audisi. Tapi alasan utama dia pengen ikut audisi di JYP Entertainment itu karena dia pikir Big Bang, grup idol favoritnya tuh dikelola sama label itu. Niat hati ingin satu agensi gitu ya dengan sang idol, ternyata Big Bang itu bukan dalam naungan JYP Entertainment. Nah, Jackson Wang ini tuh cukup kecewa gitu ya ketika tahu kalau misalnya Big Bang itu sebenarnya di bawah naungan YG Entertainment, bukan di JYP. Kasian ya, tapi yaudah lah ya, tetap jadi idol juga. Tetap jadi idol. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah Sehun dari boy group EXO. Waktu itu saat Sehun masih SD nih ya, dia lagi jalan topoki nih teman Estelle. Terus tiba-tiba ada manajer dari SM Entertainment yang coba deketin dan ngampirin dia buat ngasih kartu nama. Aduh, dari tadi laki-laki banget nih ya. Iya. Tapi karena orang tuanya ini selalu bilang hati-hati sama orang asing atau stranger dan kasih tahu kalau misalnya orang asing itu bisa ngebahayain gitu. Akhirnya Sehun lari dari kejaran manajer casting itu. Dia lari. Lari. Nah katanya itu bahkan ya manajer castingnya itu ngejar Sehun itu selama 30 menit loh, lama banget gak sih? Dan manajer ini tuh minta untuk Sehun itu jadi trainee idol. Bayangin nih Sehun kecil main kejar-kejaran sama manajer casting guys. Udah kayak polisi maling ya, Cak? Iya. Nah cuman akhirnya nih ya berkat usaha manajer casting yang pantang menyerah ini, akhirnya Sehun itu bisa dikenal sebagai idol terkenal sekarang. Keren banget, dari SD. Nah masih dari EXO nih teman iStyle, ada Kai. Nah nggak cuma Sehun yang punya cerita lucu, ternyata Kai itu juga ceritanya termasuk unik loh. Jadi di balik kesuksesan Kai ini, ada sosok yang berperan penting dalam awal mula karirnya. Karena ternyata ayahnya lah yang meminta Kai untuk ikutan audisi SM Entertainment. Tapi waktu itu agensinya itu ngadain audisinya itu pada hari yang sama waktu dia itu mau wawancara sekolah seni. Yes, nah awalnya dia itu lebih milih untuk pergi wawancara ke sekolah seninya dibandingkan audisi nih. Tapi ayahnya itu akhirnya ngebujuk dengan beliin dia video game Nintendo kalau dia mau ikut audisi tersebut. Dan akhirnya ya Kai yang pas muda itu lolos gitu ya mengikuti audisinya karena diimingin video game Nintendo dari ayahnya. Kayak aku juga bakal milih audisi sih kalau dikasih Nintendo. Sama. Nah itu dia teman iStyle, kisah-kisah unik dari para bintang besar dunia K-pop. Siapa yang nyangka sih teman iStyle dari awalnya cuma nemenin temen audisi nih, malah dia yang jadi idolnya. Itu yang dinamain rezeki gak ada yang tahu gak sih, Cak? Nah dari kejar-kejaran sama manajer casting nih, bisa dikejar-kejar sama ribuan fansnya sekarang, gokil. Mana nih menurut teman iStyle kisah yang paling bikin kalian kaget gitu ya, jadi amazed banget, atau ada kisah yang kelewat sama kita? Bisa komen di bawah. Yes, betul banget. Dan untuk teman iStyle yang mau tahu info-info terkini tentang Korea, mulai dari K-pop, K-entertainment, dan juga lifestyle, bisa langsung ke K-hub ya. Jangan lupa untuk like, Komen, dan juga subscribe untuk stay up to date tentang hal-hal seputar Korea yang akan kita bahas ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Annyeong! iStyle.id